Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Raska YTC. Oke, baik teman-teman yang sudah like and subscribe, saya doakan sehat dan sukses selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, malam ini saya akan membahas tentang margin, yaitu batas pengetikan di Microsoft Word. Oke, saya aktifkan dulu atau saya buka aplikasi Microsoft Word dengan mendouble klik yang ada di desktop, yaitu shortcut Microsoft Word. Oke, saya menggunakan Microsoft Word 2019. Oke, kemudian saya klik new, kemudian saya pilih blank document. Oke, kemudian di sini ada lembar kerja ya teman-teman. Oke, lembar kerja. Oke, mungkin kita klik menu view one page untuk satu lembar penuh ya di layar agar terlihat. Oke, lembaran kerjanya sudah terlihat satu aplikasi ya teman-teman, atau gimana ya nyebutnya ya. Lembar kerja terlihat full ya, full satu lembar di aplikasi dengan mengklik menu view kemudian one page. Kalau mungkin kita mau 100% boleh teman-teman, atau page swipe juga boleh teman-teman. Nah ini dia. Oke, kita pilih aja one page. Oke, kemudian mana sih teman-teman yang dibilang itu margin? Nah, di sini teman-teman, margin itu ada beberapa, yaitu ada top untuk margin atas, kemudian right untuk margin kanan, bottom untuk margin bawah, left untuk margin kiri. Oke teman-teman, bagaimana cara bisa kita mengatur margin lembar kerja kita? Oke, margin ini teman-teman bisa di format setelah kita mengetikkan sesuatu teks di lembar kerja, atau sebelum kita mengetikkan sesuatu di lembar kerja kita. Jadi artinya margin ini bisa disetting sebelum atau sesudah kita mengetik. Jadi kalau kita mau sebelum, berarti kita belum mengetik di lembar kerja ya, yang sudah kita siapkan. Oke, untuk mengatur margin itu caranya kita bisa klik menu layout teman-teman, atau nanti kalau tidak ada layout boleh saja page layout, tapi biasanya itu ada di menu layout. Kemudian kita lihat di toolbarnya atau di ribbonnya teman-teman, ada yang namanya page setup. Oke, ini ada page setup, tapi klik yang di sini ya teman-teman, yang di sini, yang ini teman-teman. Nah ini dia, yang ada panah arah ke bawah. Oke, kita klik di sini ya teman-teman, kita klik, atau saya klik zoom dulu di sini teman-teman. Nah ini kita klik menu layout, kemudian di sini teman-teman. Nah ini dia page setup. Oke teman-teman, oke, saya minimasikan lagi. Oke, kita klik page setup. Oke, kemudian setelah muncul kotak dialog ya, kotak dialog atau yang disebut dengan page setup. Nah ini yang disebut dengan kotak dialog atau dialog box. Oke, di sini ada
page setup. Kemudian di sini ada yang namanya tabulasi margin. Kemudian ada tabulasi paper, ada tabulasi layout. Oke, di mana inilah teman-teman, margin itu untuk mengatur batas pengetikan. Nah, jadi ada batas top, ada untuk atas, left untuk kiri, bottom untuk right, bottom untuk bawah, right untuk kanan. Kemudian gutter. Nah, ini gutter teman-teman. Gutter itu untuk, kalau bisa dibilang, area penjilitan. Oke teman-teman, ya nanti kita bahas. Kemudian orientation. Orientation itu bentuk dari lembar kerja kita. Kalau portrait dia tegak lurus, landscape dia mendatar atau alias horizontal. Portrait itu juga disebut dengan vertikal. Oke teman-teman, coba perhatikan di sini. Ini ukuran margin ini masih dalam keadaan inci. Jadi kita sulit. Kalau 1 inci itu kalau disentimeterkan itu sekitar 2,5 cm. Nah, ini dia teman-teman. Kita hanya bisa mereka-reka. Kalau kita buat di sini, kita buat 2 inci, berarti batas pengetikan di atas itu sekitar 5 cm. Bagaimana cara mengubah agar ini menjadi sentimeter? Oke, sebenarnya ada di video sebelum ini ya teman-teman, tapi kita akan coba lagi. Oke, saya minimasikan lagi. Oke, ini saya cancel dulu ya teman-teman. Saya cancel. Bagaimana cara merubah ukuran measurement unit yang ada di Microsoft Word? Oke, caranya gini. Kalau teman-teman memakai Office 2007 atau 2010, ada yang namanya Office button. Dia ada seperti gambar Windows. Kemudian tapi kalau dia 2013, 2016, 2019, adanya di sini teman-teman. Klik menu File, kemudian Option. Klik Option, kemudian pilih Advance. Nah, di sini teman-teman. Advance, kemudian kita geser atau scroll ke bawah, cari di area display. Nah, ini dia teman-teman. Oke, display udah dapat. Kemudian di sini teman-teman, so measurement in unit of. Ini kan masih inches teman-teman. Kita ganti menjadi sentimeter. Oke, kita ganti menjadi sentimeter saja teman-teman. Biasanya Indonesia menggunakan sentimeter ya teman-teman, terkecuali kalau desain grafis itu menggunakan milimeter. Kalau saya sendiri kalau untuk desain grafis menggunakan milimeter, tapi untuk Microsoft Word saya gunakan sentimeter. Kemudian saya klik OK teman-teman. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke layout lagi teman-teman, menu layout, kemudian page setup, kemudian pilih tabulasi margin. Oke teman-teman, sudah berubah menjadi sentimeter. Oke, bagaimana cara merubah dari ukuran margin ini teman-teman? Tinggal kita arahkan panah atas untuk naikkan batas pengetikannya atau marginnya, untuk ke bawah mengurangi batas pengetikannya. Oke, misalkan kita buat topnya 3 cm ya teman-teman, kemudian leftnya 4. Oke, 4 cm teman-teman ya. Kemudian gutter ini kalau bisa tetap 0 aja teman-teman. Kalau kita buat di sini, kita tambahkan jadi 2 cm. Coba perhatikan di preview teman-teman. Nah, di preview teman-teman, inilah gutter teman-teman. Ini kalau kita tambahkan lagi teman-teman, itu akan melebar gutternya. Jadi artinya kalau gutter
kita buat 4 cm, berarti batas pengetikan yang ada di sebelah kiri menjadi 8. Makanya itu kita nolkan saja teman-teman, nolkan saja. Oke, saya minimizekan kembali. Oke teman-teman, ya. Kemudian bottom atau batas pengetikan bagian bawah. Oke, bottom. Kemudian kita klik ke atas 3 cm, right untuk kanan, buat saja kita 3 cm. Oke teman-teman, ya sudah. Untuk posisi orientation lembar kerja kita teman-teman, orientation kalau portrait artinya dia tegak lurus ya. Jadi tegak lurus itu bisa dibilang tingginya lebih panjang dari lebarnya teman-teman. Oke, kalau landscape tingginya lebih pendek dari lebarnya gitu teman-teman. Oke, klik portrait saja ini sebagai contoh. Oke, kemudian kita langsung ke paper teman-teman. Paper itu untuk jenis kertasnya teman-teman. Kemudian paper size, ya ini ukuran kertasnya teman-teman. Ya, ukuran kertas, paper size, ukuran kertas. Di sini ada letter itu untuk kalau kita yang membeli yang namanya quarto atau QTO. Quarto teman-teman. Kemudian ada kita misalkan ya teman-teman A4. Nah, ini dia teman-teman, A4. Misalkan kita pilih A4. Oke, ini nggak perlu dirubah ya teman-teman. Quarto dengan A4 ini white dan height-nya tidak perlu dirubah. Apa yang perlu dirubah teman-teman? Ini yang perlu dirubah. Kalau kita pilih legal. Legal mana ya teman-teman? Legal. Oke, ini legal teman-teman. Kita pilih legal. Oke, kita pilih legal. Itu yang disebut dengan F4 jenis kertas. Ukuran kertasnya kalau kita beli F4 legal. Tapi teman-teman, di sini kita harus merubah ukuran yang 35 cm-nya ini menjadi 33. Kalau ini memang sudah benar, pasti itu akan menjadi folio teman-teman. Oke teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini paper size-nya tidak ada folio, jadi silahkan ini ganti menjadi 33 cm, yang mana 35, sekian cm itu bukan untuk ukuran Indonesia teman-teman. Mungkin saja itu ukuran luar. Artinya apa? Kalau kita masih memakai ukuran 35 cm, nanti kalau kita membuat border atau bingkai di lembar kerja, bisa saja di lembar kerja bagian bawah kalau kita print itu nanti akan terpotong alias tidak terprint. Makanya itu boleh saja paper size-nya ganti dengan folio atau ukuran yang 35, sekian cm itu dirubah menjadi 33 cm ya teman-teman. Oke, ingat. Jadi kalau ada ukuran ataupun width ataupun height yang 35 cm, kalau kita ngambil ukuran kertasnya legal, silahkan ganti menjadi 33 cm dari 35 cm. Tapi kalau kita ada jenis kertasnya folio, silahkan pilih folio. Yang mana itu untuk ngeprintnya kita harus ambil kertas yang F4 teman-teman. Oke, kalau sudah diatur paper, sudah diatur margin, silakan klik OK saja teman-teman. Oke, ya. Kemudian kita klik menu view, kemudian kita pilih aja one page. Nah, jadi inilah batas pengetikan itu yang di sini teman-teman. Nah, ini dia. Ini dia. Atau saya buat ini ya teman-teman. Ini saya buat shape.
Nah, inilah dia batas pengetikannya. Nah, ini berarti batas pengetikan atas, ini kanan, ini bawah, ini kiri, teman-teman. Oke, jadi saya hapus. Jadi di sini teman-teman ya, di sini kiri, bawah bottom, right kanan, top atas, ya, left kiri ya teman-teman. Oke. Apabila ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, dengan begitu saya sudahi video ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.